Everton jadi tameng Premier League sebelum melawan Manchester City. Liga Inggris menjatuhkan sanksi pengurangan 10 poin kepada Everton atas pelanggaran aturan dari Financial Fair Play, dan ini diduga sebagai tameng untuk bisa melawan Manchester City. Ex-pemain Stan Collymore melihat Premier League ingin menetapkan basis untuk menghadapi Man City. Seperti diketahui, Manchester City didakwa 115 pelanggaran aturan keuangan, dan peraih triple winner musim lalu itu diduga melakukan berbagai pelanggaran dalam periode 2009 hingga tahun 2018. Selain Manchester City, Chelsea juga berpotensi menghadapi sanksi keras menyusul dugaan pelanggaran di era Roman Abramovich. Man City dan Chelsea bisa kena hukuman degradasi. Man City dan Chelsea dikabarkan memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan hukuman berat karena pelanggaran Financial Fair Play di Liga Inggris. Mengingat pengurangan 10 poin yang diberikan kepada Everton, ancaman pengurangan 30 poin atau degradasi otomatis dari Liga Inggris akan terlihat sangat nyata bagi Man City dan juga Chelsea jika tuduhan tersebut dibuktikan di Komisi Regulasi Independen. Daily Mail mengutip pernyataan dari Stephen Borson, seorang pengacara yang juga mantan penasihat dari keuangan Manchester City. Borson meyakini ancaman degradasi untuk Man City dan juga Chelsea adalah nyata adanya. Eksperimen gila Julian Nagelsmann mainkan Kai Havertz di bek kiri. Pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann baru-baru ini kembali membuat eksperimen terhadap timnya. Ia memutuskan memainkan Kai Havertz sebagai bek kiri. Namun siapa sangka Kai Havertz justru tampil moncer di laga itu. Ia berhasil menciptakan gol pertama Jerman saat laga baru berjalan 5 menit saja. Nagelsmann sendiri buka suara terkait keputusannya memainkan Kai Havertz di posisi yang tak biasa. Ia menyebut ingin melihat potensi yang dimiliki oleh sang playmaker. Hadapi jadwal padat, Manchester United malah alami badai cedera. Marcus Rashford dan juga Andre Onana ditarik keluar saat membela timnas negaranya masing-masing di jeda internasional. Keduanya pun menambah panjang daftar pemain Manchester United yang kini cedera. Onana dan Rashford menambah panjang daftar cedera skuad setan merah setelah sebelumnya ada nama Lisandro Martinez, John Evans, Luke Shaw, Casemiro, Tyrell Malacia dan juga Christian Eriksen. Vini Junior cedera hamstring dan absen selama 10 pekan. Badai cedera Real Madrid bertambah parah. Kini giliran Vinicius Junior yang harus masuk ke ruang perawatan karena cedera hamstring. Disebut Vinicius mengalami masalah tendon di hamstring kirinya sehingga harus beristirahat setidaknya 8 hingga 10 pekan. Itu artinya Vinicius baru bisa bermain paling cepat pada awal tahun depan. Proses pemulihan Vinicius akan terus dipantau. Ada otot di otot bisep kirinya yang robek sehingga berpengaruh kepada hamstringnya, ujar pernyataan resmi dari Real Madrid. Mateo Kovacic cedera. Badai cedera mulai menghantam Man City. Kabar kurang baik datang dari Manchester City karena saat ini salah satu pemain andalan mereka yakni Mateo Kovacic dikabarkan mengalami cedera. Dilansir dari The Athletic, gelandang City tersebut harus absen bermain dalam jangka waktu 2-3 pekan ke depan karena cedera yang ia alami. Cedera Kovacic merupakan hambatan besar untuk skuad Manchester City. Karena itu berarti ia menambah daftar panjang pemain yang mengalami cedera setelah sebelumnya ada nama Erling Haaland yang juga dikabarkan cedera. Begitu pula dengan beberapa pemain yang sudah positif cedera seperti Nathan Ake, Matheus Nunes, Kevin De Bruyne dan juga Ederson. Messi puji Marcelo Bielsa. Uruguay membungkam Argentina 2-0 dan Lionel Messi pun tak segan melayangkan pujian kepada pelatih Uruguay yakni Marcelo Bielsa. Menariknya, pelatih timnas Uruguay yakni Marcelo Bielsa adalah orang Argentina. Bielsa menjabat sebagai pelatih Uruguay sejak pertengahan Mei 2023 yang lalu setelah melatih Leeds United. Lionel Messi, kapten Argentina, pun melayangkan pujian kepada Marcelo Bielsa. Baginya Bielsa memang pelatih yang jempolan. Anda bisa lihat tulisan Bielsa di Uruguay dari cara mereka bermain, gaya permainannya khas, dan dia punya tim dengan regenerasi yang bagus, puji Messi dilansir dari BBC. Wout Weghorst loloskan The Orange ke Euro 2024. Timnas Belanda berhasil memastikan diri lolos ke Euro 2024. Ini setelah The Orange menang 1-0 atas Republik Irlandia berkat gol dari Wout Weghorst. Hasil ini membuat Belanda gugur di posisi kedua klasemen grup B dengan koleksi 15 poin dari 7 laga. Ini cukup mengantarkan Belanda lolos ke Euro 2024, sekalipun masih menyisakan 1 laga lagi dan unggul 3 poin dari Yunani.
ini. Irlandia berada di posisi keempat dengan 6 poin dan masih berpeluang lolos ke babak playoff lewat posisi di UEFA Nations League. Timnas Prancis ukir rekor kemenangan terbesar dalam sejarah. Timnas Prancis mencetakkan rekor kemenangan terbesar dalam sejarah mereka. Rekor itu tercipta ketika Prancis berjumpa dengan Gibraltar pada matchday ke-8 kualifikasi Euro 2024. Prancis tampil sangat dominan pada laga di Stadion Allianz Riviera tersebut. Prancis sudah mendapatkan 2 gol pada menit keempat, lalu kartu merah Ethan Santos pada menit ke-18 membuat Prancis tak terbendung. Ketika wasit Sandsburg meniup peluit panjang, Prancis menang dengan skor akhir 14-0 atas timnas Gibraltar. Dikutip dari berbagai sumber, ini adalah kemenangan bersejarah bagi Prancis. Opta menyebut, Prancis untuk pertama kali menang dengan skor lebih dari 10 gol, dan skuad mencatat bahwa Prancis mencatat kemenangan paling besar dalam sejarah mereka. Erling Haaland berguru kepada Ronaldo lewat YouTube. Haaland terus berkembang menjadi penyerang yang mematikan sejak berseragam RB Salzburg. Kemudian ia pindah ke Dortmund dan kini bersama Manchester City. Kandidat peraih Ballon d'Or 2023 itu beberapa waktu lalu mengaku bahwa Ronaldo adalah inspirasinya. Saya ingat selalu menyaksikannya di YouTube soal pergerakannya di kotak penalti. Dia biasa membuat 2 atau 3 gerakan sebelum menyerang ruang yang dia ingin masuki, kata dari Erling Haaland. Hasil dari berguru kepada Ronaldo lewat YouTube tersebut tampaknya berhasil dipetik oleh Haaland. Penyerang berambut gondrong itu kini menjadi salah satu mimpi buruk bagi bek-bek di dunia. Dimainkan di berbagai posisi oleh klub, Gakpo malah merasa tertantang. Cody Gakpo dimainkan di berbagai posisi di Liverpool sejak didatangkan di Januari kemarin. Di seluruh ajang ia sudah mencetakkan 4 gol dan 1 assist dalam 14 pertandingan. Akan tetapi harus diingat bahwa ia tak selalu bermain sebagai penyerang sebagaimana separuh musim yang lalu. Musim ini manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp juga memainkan sebagai gelandang tengah selain di posisi penyerang tengah dan juga penyerang sayap. Dia Klopp langsung bilang di Januari itu, Cody bisa melakukan pressing yang bagus. Dia bisa bermain sebagai striker seperti yang dilakukan oleh Roberto Firmino bertahun-tahun buat kami. Saya tertantang untuk keluar dari zona nyaman, saya suka itu, ujar dari Cody Gakpo. Sir Jim Ratcliffe inginkan Paolo Maldini jadi direktur di Manchester United. Media di Inggris yakni The Sun melaporkan bahwa Sir Jim Ratcliffe inginkan Paolo Maldini jadi direktur di Manchester United jika ia sudah menjadi pemilik dari Setan Merah. Namun kini belum ada detail yang lebih jelas tentang posisi dari Paolo Maldini. Namun mengingat kesuksesannya bersama di AC Milan, sepertinya jabatan direktur teknik jadi yang tepat untuk posisinya di Manchester United. Atletico Madrid tunggu keseriusan Barcelona untuk rekrut Joao Felix secara permanen. Atletico Madrid siap menyambut tawaran dari Barcelona untuk mengubah status kepindahan Joao Felix menjadi rekrutan permanen di akhir musim nanti. Blaugrana dilaporkan harus menyediakan dana transfer sekitar 70 juta euro untuk bisa mengubah status kepindahan winger asal Portugal tersebut. Presiden Atletico Madrid Enrique Cerezo akan memberikan jaminan terkait kelanjutan kiprah Felix bersama Atletico Madrid. Cerezo pun membuka pintu untuk Barcelona untuk bisa melayangkan tawaran guna mendatangkan Felix secara permanen. Real Madrid dilaporkan ingin perpanjang kontrak Ancelotti 2 tahun lagi. Pemberitaan di Spanyol menyebutkan jika Real Madrid ingin memperpanjang kontrak dari Carlo Ancelotti 2 tahun lagi, meskipun namanya kian santer dikaitkan dengan calon pelatih dari timnas Brasil. Dilansir dari Football Italia, Madrid menginginkan perpanjangan kontrak berdurasi 2 tahun. Jika ini benar, maka hal ini akan menghalangi impian Federasi Sepak Bola Brasil untuk bisa memperkerjakan Ancelotti sebagai pelatih menjelang Piala Dunia 2026. Meski demikian, tak semua fans Madrid setuju Ancelotti terus menjadi pelatih. Dengan fakta itu, maka menjadi pelatih Italia pertama yang memimpin Selecao menjadi sesuatu hal yang menarik. Toni Kroos pujuk Florian Wirtz bergabung bersama Real Madrid. Playmaker andalan Real Madrid Toni Kroos secara tidak langsung membujuk pemain muda andalan Bayer Leverkusen yakni Florian Wirtz untuk bergabung bersamanya di Los Blancos pada masa yang akan datang. Toni Kroos menilai bahwa kemampuan dari Florian Wirtz sebagai gelandang serang bisa meningkatkan kualitas dan juga kreativitas dari Real Madrid. Toni Kroos mengungkapkan hal tersebut setelah Wirtz secara konsisten mampu menunjukkan kemampuan yang mengesankan bersama Bayer Leverkusen.
Xabi Alonso banjir tawaran. Performa luar biasa Xabi Alonso bersama Bayer Leverkusen menyebabkan sang pelatih ini jadi rebutan tim-tim besar Eropa. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Xabi dilirik 3 mantan tim yang pernah diperkuatnya semasa menjadi pemain dulu. Meski dilirik 3 klub besar yang pernah diperkuatnya saat masih menjadi pemain, petinggi Leverkusen Fernando Caro yakin sang pelatih akan tetap bertahan di Bay Arena. Manchester United buka peluang untuk datangkan Takefusa Kubo. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan penyerang Real Sociedad yakni Takefusa Kubo ketika bursa transfer Januari dibuka. Kubo sendiri telah mencetakkan 14 gol dan mencatatkan 12 assist dalam 60 penampilannya bersama tim saat ini di semua kompetisi. Kedatangan dari Sir Jim Ratcliffe sebagai pemegang saham minoritas diduga akan meningkatkan anggaran belanja Manchester United di bulan Januari. Dan juara Liga Inggris 20 kali itu diperkirakan akan mencari penyerang yang baru. Dan menurut jurnalis Ekrim Konur, Takefusa Kubo adalah target utama klub tersebut di awal tahun nanti. Timnas Indonesia U17 gagal lolos ke babak 16 besar. Timnas Indonesia U17 dipastikan tersingkir dari Piala Dunia U17. Tersingkirnya Garuda Muda dipastikan setelah Meksiko mengalahkan Selandia Baru. Indonesia menyelesaikan babak penyisihan grup A di peringkat yang ketiga. Mereka meraih 2 hasil imbang dan 1 kali kalah. Ranking FIFA Timnas Indonesia akan menurun jika kalah dari Filipina. Timnas Indonesia harus meraih hasil apik saat berjumpa dengan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan hanya agar terus bersaing di grup F, tetapi juga terhindar dari penurunan di ranking FIFA. Pada matchday pertama grup F, Indonesia kalah telak 1-5 dari Irak. Hasil ini membuat pasukan dari Sintayong harus dikurangi 6,37 poin. Poin Indonesia akan dikurangi hingga 11,94 poin jika kalah dari Filipina besok. Dan jika timnas Indonesia nantinya kalah, maka poin Indonesia menjadi 151,51 poin dan Indonesia bakal melorot ke posisi 148.